Shalom. Senang sekali kita bertemu lagi dalam podcast Renungan Alkitab. Anak-anak terkasih, senang sekali pada kesempatan ini saya akan membagikan renungan dari bacaan harian tanggal 25 Agustus tahun 2021. Selamat mendengarkan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam-makam nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kamu hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak terkasih dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang suka dianggap munafik? Siapa yang merasa diri orang munafik? Kadang sering merasa kita ini tidak munafik. Lihat, saya tidak munafik. Dia yang munafik. Dia yang penuh kepalsuan. Justru orang yang merasa munafik itu tidak ada. Belum ada kesadarannya. Padahal bibit-bibit kemunafikan ada di mana-mana. Kita gampang menilai orang lain munafik. Sulit menemukan kemunafikan dalam diri sendiri. Padahal dalam diri kita masih banyak kepalsuan dalam hati kita. Kemunafikan itu bagai virus corona, sulit dibasmi dan hebat sekali bermutasi. Induk dari kemunafikan adalah kesombongan, menutup hati untuk cinta Tuhan. Kita gampang sekali terinfeksi virus kemunafikan. Virus kemunafikan menular saat kita mendengar kata-kata yang menghakimi. Adanya keinginan untuk dipuji dan dihargai orang lain. Ada keegoisan yang membuat kita merasa paling benar sendiri. Sikap hati yang eksklusif artinya kita menolak dan mengucilkan orang lain, apalagi orang yang kita pandang rendah. Pernah tidak kita berlaku demikian? Saya pun pernah. Kalau tidak dalam bentuk sikap, paling tidak dalam bentuk pikiran dan dalam hati. Lalu kita bertanya, kalau munafik itu seperti virus corona, lalu apa vaksinnya? Bagaimana kita menaikkan imunitas tubuh kita, jiwa kita dari virus kemunafikan? Kemunafikan bisa dikalahkan dengan vaksin kerendahan hati. Obat kemunafikan adalah pertobatan, apalagi pertobatan sejati.
Kemunafikan bisa kita basmi dengan belajar mengampuni. Berapa kali kita harus mengampuni? Kata Tuhan Yesus, kita harus mengampuni sesama kita 70 dikali 7 kali. Dengan cara demikian, kita bisa membasmi kemunafikan kita. Jika kita menilai orang lain lebih baik, lebih penting dari kita, lebih dan suci dari kita, dan merasa seperti itu, kita telah memiliki imunitas kemunafikan. Jika semangat dan toleransi kita bertumbuh, maka virus kemunafikan semakin lemah. Semakin kita mengundang Roh Kudus dalam diri kita melihat buah-buah Roh Kudus. Buah kemurahan hati, buah kebaikan, buah kesetiaan, dan semua buah-buah Roh Kudus, maka daya tahan yang kita miliki akan semakin kuat dan kita akan terhindar dari virus kemunafikan. Orang munafik itu tidak memakai kacamata Kristus. Orang munafik itu suka kelihatan suci, tapi tidak suka dikoreksi Yesus. Orang munafik itu punya pengetahuan agama yang tinggi, tapi tidak dekat dengan Yesus. Orang munafik itu suka membuat aturan agama yang keras, tapi tidak suka mengampuni seperti Yesus. Orang munafik itu suka menerima pujian, tetapi tidak suka menerima penghinaan seperti yang dialami Yesus. Orang munafik itu suka membebani orang lain dengan segala macam aturan yang luar biasa, tetapi tidak suka memanggul salibnya seperti Tuhan Yesus. Dalam bacaan Injil, Yesus dengan keras mengatakan, "Celakalah kamu, hai orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan jenis kotoran." Kenapa Yesus marah sekali sampai kata-katanya begitu kasar kepada orang yang munafik? Karena orang munafik itu hatinya keras. Dia ingin menghancurkan tembok kesombongan yang tinggi. Yesus ingin supaya mungkin di antara mereka masih ada yang diselamatkan. Kemunafikan itu adalah kesucian di luar, kebencian di dalam. Kemunafikan adalah agama di pasar, tetapi ateisme di dalam. Kemunafikan adalah agama di gereja, tetapi berdosa di hati. Kemunafikan adalah penghakiman kepada sesama, tetapi penolakan pada Tuhan. Kemunafikan adalah mengatasnamakan Tuhan demi mengadili dan menghakimi sesama. Marilah kita membuka hati agar kita dibasmi dari virus kemunafikan. Memiliki daya tahan tubuh yang kuat terhadap virus kemunafikan. Memiliki vaksin kerendahan hati. Anak-anak terkasih dalam Kristus, di akhir renungan ini, Ibu sampaikan teladan kerendahan hati menurut Bunda Teresia yang dapat kita gunakan sebagai antivirus kemunafikan. Teladan kerendahan hati yang pertama, berbicara sesedikit mungkin tentang diri sendiri. Uruslah diri dan persoalan-persoalan pribadi. Teladan kerendahan hati yang ketiga, hindari rasa ingin tahu.
Yang keempat, janganlah mencampuri urusan orang lain. Yang kelima, terimalah pertentangan dengan kegembiraan. Yang keenam, janganlah memusatkan perhatian kepada kesalahan orang lain. Yang ketujuh, terimalah hinaan dan caci maki. Yang kedelapan, terimalah perasaan tak diperhatikan, dilupakan, dan dipandang rendah. 9. Mengalah terhadap kehendak orang lain. 10. Terimalah celaan walaupun Anda tidak layak menerimanya. 11. Bersikap sopan dan peka sekalipun seseorang memancing amarah Anda. 12. Jangan mencoba agar dikagumi dan dicintai. 13. Bersikap mengalah dalam perbedaan pendapat walaupun Anda yang benar. Yang ke-14, pilihlah selalu yang tersulit. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, demikian podcast Renungan Alkitab kali ini. Semoga dapat kita lakukan dalam hidup sehari-hari dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam damai Kristus.